Bom jiwa akhirnya meledak. Pada saat itu, cahaya putih yang menyilaukan membuat semua orang tidak dapat membuka mata mereka. Kekuatan ledakan yang kuat dan dampak langsung menyapu semua kapal perang di kejauhan. Ah, mataku, petik 2, ah, telingaku, petik 2, satu persatu, mata para seniman bela diri itu kesakitan karena cahaya yang menusuk. Satu persatu, gendang telinga para seniman bela diri bergetar karena ledakan itu. Bertahap, setelah semuanya beradaptasi dan pulih, semua orang menekan keterkejutan di hati mereka dan melihat ke atas. Mereka menemukan bahwa setelah cahaya berangsur-angsur melemah, benteng langit berbintang hilang, hanya menyisakan perasaan ruang yang sangat hancur. Mendesis. Dalam sekejap, semua seniman bela diri menghirup udara dingin. Mereka tidak dapat melihat seluruh ledakan besar dengan mata telanjang mereka, tetapi dari langit berbintang seluruh alam semesta ke titik di mana itu tak tertahankan untuk dilihat, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Jika mereka sedikit lebih dekat, mereka mungkin akan berubah menjadi debu. Orang itu pasti akan mati. Kekuatan semacam ini yang dapat meledakkan langit berbintang alam semesta menjadi berkeping-keping, belum lagi seniman bela diri fana, aku khawatir bahkan orang-orang dari alam atas mungkin tidak dapat menahannya. Tidak heran suara bip membuat semua orang takut. Semua seniman bela diri diam-diam bersukacita bahwa mereka telah melarikan diri dari benteng sebelumnya. Kalau tidak, akhir mereka pasti akan. Tunggu, di area di mana gelombang udara berangsur-angsur menghilang, sesosok benar-benar muncul. Semua orang secara bertahap membuka mulut mereka. Ini karena setelah melihatnya dengan jelas, pria berjubah hitam itu berdiri di tempat yang sama, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, ruang di area itu sebenarnya utuh. Dia sebenarnya masih hidup, semua seniman bela diri tercengang. Mereka berada sangat jauh, melihat cahaya ledakan dan mendengar suara ledakan hampir membuat mereka muntah darah. Ada seseorang di area ledakan yang sebenarnya aman dan sehat. Ini benar-benar. Tunggu sebentar lagi, ada orang lain di depan orang itu. Ya, tidak hanya Jun Changqiao, tetapi juga pria bertato. Dia berdiri di depan Gou Sheng, otot-otot di punggungnya pecah, darah mengalir, dan ekspresi wajahnya sangat ganas. Anda, Jun Changqiao tercengang. Tepat ketika dia akan menggunakan semua jenis kartu truf untuk menahan kerusakan, pria bertato itu tiba-tiba bergegas. Dia tidak hanya menggunakan tubuhnya untuk memblokir di depannya, dia juga memblokir penghalang sepenuhnya, itulah sebabnya dia dan ruang sekitarnya aman dan sehat. Benar-benar tidak terduga bahwa seseorang akan memblokir peluru. Lebih-lebih lagi, orang yang memblokir peluru bukanlah seorang murid atau kerabat, tetapi seorang pria yang baru saja dia temui. Jun Changqiao tiba-tiba teringat bahwa pihak lain memiliki benih spiritual yang bisa bereinkarnasi tanpa henti. Baru saat itulah dia menyadari, kamu ingin mati dan menjadi lebih kuat. Wow, pria bertato itu memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat pasi saat dia tersenyum sedih dan berkata, aku menyelamatkanmu. Karena kamu menyelamatkanku. Sebenarnya, Jun Changqiao terdiam. Dia ingin mengatakan, bahkan jika kamu tidak datang untuk memblokir peluru, aku masih bisa hidup. Itu hanya membuang-buang kartu trufku. Namun, dia merasa itu terlalu menyakitkan, jadi dia tidak melanjutkan. Ini tidak hanya menyakitkan, itu memilukan. Kata sistem. Wow, pria bertato itu memuntahkan seteguk darah lagi dan berkata dengan lemah, bro, mulai sekarang, mulai hari ini dan seterusnya, kita berteman. Saudara laki-laki, Jun Changqiao memeluknya dan mengguncangnya dengan gila. Ekspresinya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Jangan goyang, biar aku selesaikan, pria bertato itu berkata sambil memuntahkan darah. Jika suatu saat kamu pergi ke alam atas, kamu harus datang. Temukan aku, namaku, aku lupa, F-Cek. Setelah kata terakhir, F-Cek, kelopak matanya menggulung dan tangannya lemas. Dia benar-benar dingin. Pengkhianat dari alam atas telah gagal bunuh diri beberapa kali. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Penyebab kematian, bom jiwa. Pria bertato itu meninggal dengan kematian yang hebat. Karena dia membantu Gou Sheng memblokir pukulan fatal dan menyelamatkannya dari semua jenis kartu truf. Saudara laki-laki, Jun Changqiao memeluk pria bertato itu dan mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan raungan marah. Kemudian, dia menggunakan daun bawang untuk menyeka matanya sampai air mata mengalir di wajahnya dan dia sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Berdengung, mayat itu tiba-tiba terbakar. Pria bertato itu pergi dengan damai. Apinya juga sangat kuat, seperti abu, mereka melayang ke alam semesta sampai mereka benar-benar menghilang.
Saudara laki-laki, Jun Changqiao mengepalkan tinjunya dan bersumpah, aku akan pergi ke alam atas untuk menemukanmu. Posisi penatua sekte sepanjang masa akan selalu disediakan untukmu. Tidak peduli alasannya, dia telah memblokir peluru untuknya. Dia adalah saudara hidup dan matinya. Kakak, gelang dan gelang kaki sedikit bergetar. Ini adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh pria bertato itu. Jun Changqiao merapikannya dan melemparkannya ke ring luar angkasa. Dia berkata diam-diam, saudaraku, ketika kita bertemu di alam atas, saya pribadi akan memborgol Anda lagi. Petik 2, petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata. Apa-apaan ini? Cukup. Jun Changqiao mengubah amarahnya menjadi kekuatan dan berbalik. Matanya terkunci pada penguasa benteng di kejauhan dan dia berteriak dengan marah, aku ingin kamu mati. Tidak mudah menemukan bakat, tetapi karena dia terbunuh oleh bom jiwa. Meskipun dia bisa bereinkarnasi, siapa yang tahu seberapa besar alam atas itu dan apakah mereka akan bertemu lagi di masa depan. Kebetulan sekali, Tuan Benteng juga sangat marah. Bagaimanapun, benteng yang telah dibangun dengan susah payah oleh generasi pendahulunya benar-benar hancur hari ini. Jika ini bisa ditoleransi, apalagi yang bisa ditoleransi. Anak nakal, Master Benteng mengangkat tangannya, dan sepasang senjata seperti pedang muncul. Dia berkata dengan marah, kamu harus mati hari ini. Huhu, garis-garis Blade Ki yang merobek ruang ditembakkan. Bang bang bang, Jun Changqiao mengeluarkan Sky Tyrant Spear-nya dan mematahkan semua Blade Ki yang masuk. Kemudian, dia bergegas maju dengan niat membunuh. Siu. Pada saat ini, sebuah kapal perang terbang dari jauh. Ada banyak ahli dengan aura kuat yang berdiri di atasnya. Kultivasi terendah berada di Void Piercing Realm yang lebih rendah, dan bahkan ada beberapa Void Piercing Realm di tengah. Orang-orang dari benua naga melonjak. Orang-orang dari benua Kingling. Pesawat-pesawat ini semuanya terkait dengan benteng langit berbintang. Siu. Tiba-tiba, di kapal perang yang mendekat secara bertahap, para ahli dari berbagai pesawat terbang dan melayang di depan Master Benteng. Sebenarnya ada ratusan dari mereka. Ketika semua tahanan neraka melarikan diri, penguasa benteng meminta bantuan dari benua terdekat. Untuk dapat bergegas dalam 1 jam, dapat dilihat bahwa level kapal perang orang-orang ini tidak rendah. Namun, ketika mereka tiba di tempat kejadian, mereka menemukan bahwa ruang itu adalah area yang rusak paling parah. Mereka terkejut, di mana benteng langit berbintang. Kenapa hilang? Petik 2. Setiap orang, Tuan Benteng berkata dengan marah, pencuri ini tidak hanya membebaskan para tawanan neraka, dia bahkan meledakkan benteng langit berbintang. Para ahli dari berbagai pesawat tercengang. Bukankah benteng langit berbintang tidak bisa dihancurkan? Bagaimana itu bisa diledakkan? Benar, ketika mereka datang, mereka mendengar ledakan besar. Mungkinkah itu terkait dengan ledakan benteng langit berbintang? Saya minta maaf. Tiba-tiba, seseorang berjalan keluar dari kokpit kapal perang yang baru saja tiba dan berkata dengan keras, Tuan Benteng, benua kami tidak akan ikut serta dalam dendam antara benteng langit berbintang Anda dan yang lainnya. Kali ini, kami hanya di sini untuk menyaksikan menunjukkan. Petik 2, petik 2. Wajah Master Benteng segera menjadi gelap. Saya memanggil Anda, tetapi Anda sebenarnya tidak berpartisipasi dalam pertunjukan. Tuan Kotamo, pada saat ini, Jun Changqiao menyeringai dan berkata, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Alam semesta fana memang sangat kecil. Betul sekali, pria parubaya yang tiba-tiba mengubah arahnya dari memberikan bantuan menjadi menonton pertunjukan adalah Mo Sangsheng dari benua 9 surga. Baru saja, dia berdiri di sisi benteng langit berbintang. Lagi pula, ada urusan bisnis antara pesawat ini dan tempat ini. Namun, ketika dia melihat punggung dan wajah yang familiar, dia segera menjadi orang luar. Mengapa, Tuan Benteng tidak bisa tersinggung? Patriark Sekte sepanjang masa juga tidak bisa tersinggung. Jika dia harus memilih di antara keduanya, City Master Mo pasti akan memilih Jun Changqiao. Karena adegan dia melawan 2 kesengsaraan petir di medan perang masih jelas di benaknya. Jun, Patriark, Mo Sangsheng menangkupkan tangannya dan berkata, sudah lama sekali. Jun, Patriark, beberapa ahli alam penusuk void bawah dari 9 benua surga tercengang. Kemudian, mereka berbalik dan kembali ke kapal perang. Jun Changqiao mengangkat tombak pemecah langit dan berkata, mereka yang berani membantu benteng langit berbintang adalah musuhku. Pikirkan baik-baik. Anak nakal, seorang ahli benua mencibir dan berkata, apakah Anda tahu bahwa meledakkan benteng langit berbintang menantang otoritas alam tinggi? Petik 2, petik 2.
Mo Sangsheng terdiam. Ini bukan pertama kalinya Jun Patriark menantang otoritas alam tinggi. Saya telah menjelajahi alam semesta fana selama ribuan tahun, dan saya belum pernah bertemu orang yang begitu berani. Melakukan sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh surga, kita harus membunuhnya. Beberapa benua ini lebih kuat dari 9 benua surga. Mereka tidak ditunjuk untuk memasuki medan perang, jadi mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dalam. Pada saat ini, mereka pasti berada di sisi benteng langit berbintang. Baik, Jun Changqiao menyimpan tombak pemecah langit, dan tangannya terkulai secara alami. Huhu. Pada saat ini, garis-garis tebal muncul di penutup dada. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dan secara bertahap membentuk jiwa yang perkasa dengan wajah berbulu dan mulut yang menggelegar. Efek khusus, kembalinya orang suci agung. Huhu. Jubah di belakangnya berkibar tertiup angin, dan aura yang sulit diatur dan kuat langsung memenuhi seluruh alam semesta. The Great Sage mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya, dan lahar panas muncul dari udara tipis dan mengembun menjadi bentuk batang. Saat dia meraihnya, permukaannya retak, memperlihatkan Rui Jingu Bang yang lengkap. Penampilan Raja Kera kali ini jelas berbeda dari yang terakhir kali. Sage hebat, Jun Changqiao berkata, aku akan menyerahkannya padamu. The Great Sage melirik Master Benteng, lalu melirik bala bantuan dari pesawat lain. Dia berkata dengan tidak sabar, seberapa lemah kamu memanggilku ketika kamu hanya sekelompok antek. Tanda pisah. PS, silakan pilih. Meskipun jiwa Sage Agung bukanlah sosok mitos dalam arti sebenarnya, cara dia muncul benar-benar panas, dan nadanya benar-benar arogan. Tidak seperti jiwa yang dibentuk oleh pedang bulan sabit naga hijau, Sage Agung memiliki pemikiran independen dan sangat tidak puas dengan Jun Changqiao yang memanggilnya lagi. Dalam kata-katanya, mengapa dia selalu menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam? Jun Changqiao sangat malu. Seorang master benteng yang kekuatannya tidak diketahui memiliki begitu banyak pembudidaya Void Piercing Realm menengah dan bawah, namun mereka semua digambarkan sebagai antek. Seberapa kuat saudara monyet? Mungkinkah dia melampaui Void Piercing Realm atas? Jika itu masalahnya, ketika dia pergi ke alam atas suatu hari, dengan kartu truf ini di tangan, dia seharusnya bisa bertahan. Raja Monyet, Jun Changqiao berkata dengan serius, tolong tangani mereka dan biarkan Great Sage Equaling Heaven bersinar di alam semesta ini. Dia bisa menggunakan kartu truf lain, tetapi efek khusus Great Sage adalah yang paling aman karena tidak ada efek samping, dan dia tidak harus melakukannya sendiri. Di zaman sekarang ini, jika Anda bertarung secara pribadi, Anda akan malu untuk mengatakan bahwa Anda adalah karakter utama. Oke, The Great Sage mengangkat Rui Jingu Bang dengan agak malas. Master Benteng dan Master lainnya terlihat sangat serius karena dari penampilan jiwa yang seperti maket ini, mereka dapat merasakan bahwa kekuatan lawan sangat luar biasa. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah sudah terlambat untuk mundur sekarang? Banyak master dari pesawat yang berbeda menyesal bahwa mereka datang untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Lagi pula, untuk bisa meledakkan benteng di luar angkasa, dia harus sangat kuat. Ketika kekuatan absolut muncul, orang akan menjadi lebih pintar, dan kecerdasan mereka juga akan mendapatkan kembali posisi tinggi. Mundur, sudah pasti terlambat, karena Great Sage terbang, mengangkat Rui Jingu Bang dan menghancurkannya. Tidak ada angin, tidak ada ombak, hanya kekuatan mengikat yang membuat orang sulit bergerak. Master dari pesawat yang berbeda tidak dapat bergerak, dan tekanannya sangat kuat sehingga mereka hampir berhenti bernapas. Suara mendesing, Rui Jingu Bang tumbuh tanpa batas, dan area yang dicakupnya berkembang pesat. Murid para master dari berbagai pesawat yang diselimuti menyusut, dan ekspresi mereka berangsur-angsur berubah dari ganas menjadi ketakutan. Tidak, saat teriakan putus asa terdengar, Rui Jingu Bang yang diperbesar telah hancur. Seluruh prosesnya lancar, dan bahkan memberi orang perasaan bahwa itu diremehkan, tetapi hasil akhirnya adalah pembudidaya Void Piercing Realm tengah dan dua pembudidaya Void Piercing Realm yang lebih rendah jatuh seperti bola meriam. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka bertiga menabrak kawah jauh di bawah mereka. Kepala mereka bengkak, dan mereka sudah pingsan saat mulutnya berbusa. Pembunuhan instan. 3 detik. Ketika para ahli dari pesawat eksistensial lain melihat ini, mereka semua menghirup udara dingin, dan kejutan di mata mereka menjadi lebih kuat. Petik 2, petik 2. Sudut mulut para ahli dari 9 benua surga sedikit berkedut saat mereka bersukacita dalam hati. Untungnya, mereka telah mengetahui tentang perbuatan Jun Changqiao dari Tuan Kota Mo dan memilih untuk menjadi penonton. Kalau tidak, mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Pergi.
Pada saat ini, Master Benteng berteriak dengan dingin. Meskipun kera yang tiba-tiba muncul itu kuat, mereka memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah. Selama mereka mengumpulkan kekuatan mereka, mereka mungkin bisa mengalahkannya. Itu ide yang bagus, tapi kenyataannya kejam. Sebelum para elit dari berbagai dimensi dapat bereaksi, orang suci agung sekali lagi mengangkat tongkatnya dan menyapunya. Karena dia selalu menjadi raksasa, area efeknya sangat luas. Ledakan, 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 satu persatu, pembangkit tenaga listrik Void Piercing Realm menyapa dengan dada, perut, atau wajah mereka, membuka postur yang sama sekali baru dan terbang dengan megah. Peng-peng-peng, mereka seperti bola meriam yang menabrak meteorit ke segala arah. Karena aspek dampak yang berbeda, beberapa dari mereka memiliki ekspresi mengerikan dan sangat kesakitan, sementara yang lain langsung pingsan karena rasa sakit. Para seniman bela diri yang telah melarikan diri dari benteng sebelumnya semua tercengang. Untuk dapat mengapung dengan aman di alam semesta berarti para ahli dari berbagai dimensi yang datang untuk membantu semuanya berada di alam penusuk Void. Pada akhirnya, mereka sama sekali bukan tandingan Great Saint. Suara mendesing. Pada saat ini, orang suci agung maju selangkah dan bergegas ke kerumunan seolah-olah sedang menginjak awan pelangi. Rui Jingubang miliknya langsung bersinar terang saat dia memulai serangan skala besar. Jun Changqiao mengeluarkan pengeras suara dan menambahkan musik latar manual untuk orang suci yang agung. Aku baru saja menangkap beberapa iblis. Tundukkan beberapa setan lagi. Kenapa ada begitu banyak iblis dan monster? Petik 2. Dia hanya menyanyikan beberapa baris ketika seniman bela diri di kejauhan tidak bisa lagi menahan darah mendidih di tubuh mereka. Mereka semua menutup telinga mereka dan menutup pendengaran mereka. Keputusasaan muncul di wajah mereka. Master Benteng dan yang lainnya sudah menghadapi lawan yang menakutkan. Ketika Gou Sheng membuka mulutnya lagi, pikiran mereka langsung terganggu, dan mereka dikirim terbang satu demi satu. The Great Saint tidak bisa lagi menahannya. Setelah mengirim beberapa target terbang, dia berkata dengan ekspresi mengerikan, "Diam. Bunuh jiwamu." Jun Changqiao, yang bernyanyi dengan keras, buru-buru berhenti dan berkata dengan ekspresi sedih, "Kakak monyet, aku bersorak untukmu." Orang suci agung meraung, "Kamu meminta nyawaku." Dari beberapa kata ini, dapat dilihat betapa berbakatnya Jun Changqiao dalam bernyanyi, dan betapa merusaknya itu. Ledakan, ledakan, The Great Saint menyesuaikan mentalitasnya dan terus menyerang. Meskipun dia bisa membunuh mereka secara instan, ada banyak pembudidaya Void Piercing Realm, dan mereka didistribusikan secara merata, jadi perlu waktu untuk menangani mereka semua. Mundur, mundur, mundur. Benua yang datang untuk membantu semuanya ketakutan dan melarikan diri secepat mungkin. Namun, selama mereka menjadi sasaran Jingubang, mereka akan jatuh seperti bola meriam. Sangat kuat, darah Jun Changqiao mendidih saat dia melihat. Faktanya, dengan kekuatannya saat ini, bahkan tanpa faktor ketidakpastian dari Master Benteng, dia masih bisa membunuh semua orang, tetapi sulit untuk menjadi lugas seperti Brother Monkey. Tidak perlu menggambarkan proses pertempuran, karena selama Rui Jingubang dari Saint Agung mengunci target, tidak peduli bagaimana pihak lain melarikan diri, akan sulit untuk menghindari hukum menggunakan semua bagian tubuh untuk memblokirnya. Master Benteng memiliki banyak koneksi. Dalam 1 jam, dia menghubungi lusinan pesawat dan menemukan ratusan pembudidaya Void Piercing Realm untuk membantu. Sayangnya, di depan Great Saint, mereka tidak lebih dari sekelompok antek. Ledakan, Rui Jingubang menabrak lagi, dan seorang kultivator Void Piercing Realm tingkat menengah terbang keluar, tidak mampu menahannya. Kemudian, dari kepala hingga pinggang, tubuhnya tenggelam ke dalam kawah di kejauhan. Adapun dia sudah memasuki mode bermain mati. Hasil dari hanya penguasa benteng yang tersisa di area pertempuran. Jubah merah berkibar, dan orang suci agung mengangkat Rui Jingubang secara horizontal, dengan bangga digantung di udara, memancarkan aura yang membuat orang-orang memujanya. Dari penampilan hingga proses pertempuran, foto apapun yang diambil dapat digunakan sebagai wallpaper. Mendesah, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah memiliki lebih banyak orang itu kuat?" Tatapan Master Benteng berubah suram. Dia tidak mengharapkan orang ini untuk memanggil jiwa seperti Maket dan secara langsung berurusan dengan ratusan pembantu Void Piercing Realm yang dia undang. Para pembudidaya pesawat yang menonton pertempuran dari jauh juga tidak mengharapkan situasi berkembang sampai titik ini. Mo Shangsheng sangat tenang. Ini karena adegan satu lawan banyak ini jauh dari Jun Changqiao melawan 100.000 hantu medan perang sendirian di medan perang. Adegan ini mengacu pada efek, rendering, dan aura.
Alasan utamanya adalah Great Saint terlalu kuat, dan ketika dia bertarung dengan kekuatan yang luar biasa, dia akan sering dikirim terbang dengan satu pukulan. Datang, Jun Changqiao berkata, mari kita selesaikan ini hari ini. Benteng di langit berbintang telah meledak, dan para pembantu telah ditangani. Selama Raja Kera bisa menangani orang ini, dia bisa tenang dan dengan berani mempelajari susunannya, dan kemudian naik ke alam yang lebih tinggi dengan sektenya. Petik 2, Tuan Benteng merasa sedikit bersalah. Anak. Pada saat ini, Jingu Bang di tangan Great Saint berangsur-angsur menghilang, dan ekspresi lemah muncul di wajahnya. Dia berkata, memanggil saya 2 kali dalam waktu singkat telah menghabiskan terlalu banyak energi. Saya akan menyerahkan yang terakhir kepada Anda. Hah, Jun Changqiao sedikit bingung. Siu. Tiba-tiba, Great Saint berangsur-angsur berubah menjadi ilusi, dan kemudian hancur, berubah menjadi gumpalan cahaya keemasan yang bergabung menjadi Great Saint Set. Ini tidak mungkin, ekspresi Jun Changqiao benar-benar runtuh. Saya mengundang Anda keluar, dan sekarang Anda pergi tanpa berurusan dengan lawan yang paling penting. Melihat jiwa seperti maket itu tiba-tiba menghilang, sang penguasa benteng, yang awalnya cukup khawatir, tiba-tiba mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu mari kita selesaikan ini. Grid Sage yang diaktifkan oleh efek khusus sangat kuat, tetapi tidak terkalahkan karena ada batas waktu yang mutlak. Memikirkannya, hanya beberapa bulan sejak Jun Changqiao memasuki neraka tingkat ke-9, kembali ke benua bintang jatuh, dan kemudian kembali. Memanggilnya 2 kali memang agak terlalu sering. Untuk membuatnya lebih sederhana, pemanggilan pertama, Monkey King penuh energi dan super kuat. Pemanggilan kedua masih dalam kondisi yang sama, tetapi energi yang digunakan terakhir kali tidak diisi ulang, jadi dia hanya bisa memaksa dirinya untuk naik ke atas panggung. Sebenarnya, dalam pertempuran kacau barusan, Raja Kera secara khusus memilih yang lemah dari berbagai pesawat eksistensial dan tidak menargetkan Master Benteng. Mengapa? Karena Master Benteng sedikit kuat, dan kondisinya saat ini tidak memungkinkannya untuk bertarung. Raja Kera juga sangat pintar. Ketika dia bertemu lawan yang tangguh, dia akan menggunakan auranya untuk mengintimidasi dia, lalu berurusan dengan sekelompok kentang goreng kecil dan melarikan diri. Dia tidak hanya berhasil melindungi gelar Great Sage, Heaven's Equal, tetapi dia juga mengintimidasi seniman bela diri pesawat eksistensial. Tentu saja, tolong jangan meragukan kekuatan Great Sage. Salahkan Gou Sheng karena terlalu sering mengganti kartu, yang terlalu berlebihan bagi Master Benteng. Jika dia diberi cukup waktu untuk beristirahat, saat berikutnya dia muncul, dia pasti akan memegang 2 pisau semangka dan menebas dari gerbang surgawi selatan ke jalan Penglai Timur. Itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah begitu Great Sage pergi, Jun Changqiao naik ke atas panggung. Gou Sheng meraung dalam pikirannya. Jika saya tahu saya tidak bisa berurusan dengannya, saya akan menggunakan kartu truf saya yang lain. Tujuan menggunakan efek khusus Great Sage adalah untuk berurusan dengan Master Benteng tanpa dia melakukan apa-apa, kemudian menghemat energinya untuk melakukan perjalanan ke berbagai pesawat eksistensial. Sekarang, dia hanya berhasil menangani bala bantuan, dan dia masih harus bertarung secara pribadi. Jika dia tahu, dia akan menggunakan Unstoppable Blade dan menyimpan efek spesialnya. Jun Changqiao kesal, aku menyia-nyiakan kartu truf untuk apa-apa. Pada saat ini, gelombang udara yang kuat datang dari jauh, disertai dengan 2 lampu bilah. Bang! Jun Changqiao mengeluarkan tombak pendominasi langit untuk melarutkan energi pedang, tetapi dia juga dikirim terbang. Bagaimana orang itu menjadi lebih kuat? Sistem berkata, lagi pula, dia baru saja berada di wilayahnya, jadi dia tidak berani sembarangan menghancurkan bangunan. Sekarang setelah rumahnya hancur, dia pasti tidak akan keberatan lagi. Itu benar, Master Benteng tidak lagi keberatan. Hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah untuk membunuh yang meledakkan benteng langit berbintang dan menenangkan arwah leluhurnya di surga. Mati, 2 pedang luar biasa diayunkan, memadatkan cahaya pedang yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Master Benteng benar-benar marah dan habis-habisan. Kekuatan yang dia tunjukkan jelas lebih kuat dari sebelumnya, dan itu membuat Jun Changqiao sangat menyadari bahwa lawannya adalah musuh terkuat yang pernah dia hadapi dalam hidupnya. Tidak peduli apa, itu masih bos terakhir dari dunia duniawi. Ledakan. Jun Changqiao melambaikan tombak pendominasi langitnya. Energi spiritualnya tampaknya telah berubah menjadi 2 naga mengaum yang menyerbu ke depan dan binasa bersama dengan aura pedang. Ding, ding. Master Benteng mengerahkan kendalinya atas ruang secara ekstrim.
Dia sering berteleportasi dan menyerang. Para seniman bela diri yang menonton tidak bisa menangkapnya sama sekali. Mereka hanya bisa melihat cahaya berkedip di alam semesta dan ruang terkoyak. Jun Changqiao juga tidak lemah. Dia mengenakan set sage besar dan memegang tombak yang mendominasi langit di tangannya. Dia membalas setiap gerakan yang datang padanya, dan tatapan serius di matanya menjadi lebih intens. Perubahan suci ilusi surgawi. Hu. Pada saat ini, Master Benteng menggunakan seni bela diri yang mendalam lagi. Gelombang udara yang ganas meraung di area pertempuran. 8 bentuk dharma besar terbentuk di 8 posisi berbeda. Kemudian, mereka mengangkat telapak tangan kanan mereka dan menekan Jun Changqiao secara bersamaan. Kakak, 8 telapak tangan datang dengan aura yang berat. Alam semesta, yang strukturnya lebih kuat dari pesawat, tiba-tiba tidak dapat menahannya dan mulai runtuh dalam skala besar. Adegan itu sangat mengejutkan sehingga membuat semua seniman bela diri terkesiap. Desir, Jun Changqiao membuat keputusan cepat dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke langit. Ledakan. Namun, tepat saat dia keluar dari pengepungan, 2 telapak tangan ditekan terlebih dahulu, satu dari kanan dan satu dari kiri, meremasnya di tengah. Ledakan. 6 telapak tangan lainnya menekan satu demi satu dan ditumpuk di atas telapak tangan sebelumnya, menyebabkan seringnya ledakan dan riak energi yang kuat. Runtuhnya ruang juga menjadi lebih terlihat. Mata Mo Sangsheng melebar. Beberapa pertukaran singkat antara Master Benteng dan Jun Changqiao jauh lebih kuat daripada ketika jiwa bertarung melawan banyak orang. Itu pasti pertempuran yang menghancurkan bumi di dunia fana. Untungnya, mereka bertarung di alam semesta. Jika itu adalah sebuah benua, kehancuran yang disebabkan oleh 8 telapak tangan saja sudah cukup untuk memusnahkan semua makhluk hidup dan menghancurkan pesawat. Rumor mengatakan bahwa kekuatan Fortress Master telah mencapai tingkat atas dari Void Piercing Realm. Sekarang tampaknya itu benar. Mengapa orang yang begitu kuat tinggal di dunia fana dan tidak naik ke alam atas? Sementara semua orang berdiskusi, telapak tangan yang ditumpuk secara bertahap menghilang. Jun Changqiao muncul di bidang penglihatan dengan rambut acak-acakan. Matanya bersinar dengan semangat juang yang kuat, dan tombak pendominasi langit di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Petik 2, Wajah Master Benteng berubah jelek. Dia telah menggunakan kartu trufnya lagi, dan orang ini masih aman dan sehat. Wos, Jun Changqiao, yang mengambang di langit berbintang yang pecah, mengangkat kepalanya dan tersenyum. Api yang membakar melonjak keluar, dan suhu di sekitarnya meningkat tajam. Ini adalah roh jiwa api. Master Benteng telah mendengarnya dari Zijie. Sekarang dia melihat atribut yang lahir di alam fana, dia masih sangat terkejut. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa seorang seniman bela diri dengan benih roh, selama tidak ada kecelakaan, menerobos kehampaan dan naik ke alam atas adalah hal yang pasti. Di bawah selubung api, seluruh tubuh Jun Changqiao bisa dikatakan sangat kuat. Tombak Tyrant langit di tangannya juga mulai diselimuti oleh atribut hitam pekat. Roh jahat, mulut Master Benteng berkedut. Memiliki satu benih roh sudah luar biasa, tetapi orang ini sebenarnya memiliki 2. Dia hanya akan naik ke langit dan berdiri bahu-membahu dengan matahari. Apa itu? Atribut api dan iblis. Itu harus lebih kuat dan lebih dalam. Pada titik ini, orang kuat yang berbicara tercengang dan kemudian berseru, itu tidak mungkin benih roh dari alam semesta fana. Apa? Semua orang membuka mulut mereka karena terkejut. Wos, pada saat ini, Jun Changqiao, yang telah sepenuhnya mengaktifkan kedua atribut itu, meledak. Karena api yang mengelilingi tubuhnya, dia seperti bola api besar yang pecah dengan keras. Ledakan. Ketika dia dekat dengan Fortress Master, nyala api yang membakar tiba-tiba meledak, dan tombak pendominasi langit yang hitam pekat menembus kehampaan dengan langit yang penuh dengan percikan api. Kakak, di bawah ledakan api dan kekuatan jahat, ruang itu dengan kejam dibelah. Ding, Master Benteng menumpuk kedua pedang bersama-sama dan menangkap ujung tombak dengan bagian datar pedang. Jun Changqiao mengeluarkan tombak dan meluncurkan serangan paling menakutkan dengan api dan kekuatan jahat. Ledakan. Petik 2, ledakan. Petik 2. Dalam sekejap, keduanya berkedip dan bertabrakan di langit berbintang yang luas di alam semesta. Semua jenis energi spiritual yang kuat dengan ceroboh memenuhi udara, dan ruang itu hancur. Apalagi mahalnya biaya pembakaran membuat orang ingin menangis tapi tidak ada air mata. Ledakan. Saat pertempuran menjadi semakin intens, meteorit di sekitarnya hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Para ahli yang berbaring di meteorit yang jauh merasa bahwa gempa susulan dari pertempuran semakin kuat,
jadi mereka berdiri satu demi satu dan melarikan diri lebih cepat daripada kelinci. Sekelompok ini, Master Benteng sangat kesal. Mereka semua berpura-pura mati. Tebasan api mengamuk langit merah. Tiba-tiba, Jun Changqiao mengayunkan tombak pendominasi langit dengan keras dari langit, dan segera membentuk segel tebasan besar yang dibentuk oleh kekuatan jiwa api. Sebelum itu, wilayahnya langsung meroket, dan kekuatan gerakan yang dia gunakan juga meningkat pesat. Wosh wosh, segel pertempuran yang mengerikan menekan dengan cepat. Dunia 10.000 hukum. Master Benteng dengan marah merentangkan tangannya, seolah-olah dia telah meraih kekosongan, dan tiba-tiba menarik di depannya. Penghalang yang dipadatkan segera berkumpul di depannya. Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, dan api yang mengerikan menyembur keluar, mengejutkan para seniman bela diri di kejauhan. Mereka belum pernah melihat pertempuran tingkat ini dalam hidup mereka. Wos, api yang membakar secara bertahap menghilang, dan penghalang pertahanan di depan Master Benteng telah hancur. Dia tampak sangat malu, dan napasnya menjadi cepat. Suara mendesing. Jun Changqiao, yang berdiri di langit, mengangkat tombak pendominasi langit dan berkata dengan ringan, sudah berakhir. Berdengung, berdengung. Petik 2. Alam semesta yang hancur tiba-tiba bergetar sedikit, dan secara bertahap, 7 warna atribut khusus yang berbeda muncul, dan kemudian melonjak dari segala arah dan berkumpul di ujung tombak, membentuk pusaran 7 warna. Rasa bahaya yang kuat muncul di hati Guru Benteng. Tidak baik, mundur dengan cepat, suara mendesing. Master Benteng tidak ragu sama sekali. Setelah mencium bahaya, dia dengan cepat melarikan diri ke arah tertentu. Jun Changqiao tidak mengejarnya, dan hanya mengarahkan ujung tombaknya, yang terus mengumpulkan energi, ke arah di mana Master Benteng menghilang, dan berkata dengan ringan, aku akan memberimu 3 detik untuk lari. Jika kamu selamat, anggap dirimu beruntung. 1 2 3, dia tidak bertindak tanpa malu-malu, dan tidak mempercepat. Dia berteriak dengan kecepatan paling normal, dan kemudian dengan dingin berteriak, 7 Sunglaw Break Misterius. Wosh! Sinar energi 7 warna yang berkumpul di ujung tombak tiba-tiba melesat keluar, dan di kejauhan, tampaknya telah menembus ribuan mil dalam sekejap. Puci! Master Benteng, yang telah melarikan diri cukup jauh, tiba-tiba berhenti di tempatnya, dan matanya perlahan melebar. Kemudian, dia melihat ke bawah dengan susah payah, dan menemukan bahwa dadanya telah ditembus oleh sinar 7 warna. Ketika pikirannya akan menghilang, dia tidak berpikir bahwa dia akan mati, tetapi memikirkan apa yang baru saja diteriakkan oleh pria itu. Betul sekali, dia telah meneriakkan 7 Sunglaw Break Misterius. Betul sekali, itu adalah gulungan sisa yang mendalam yang telah dia dapatkan untuk waktu yang lama, dan dia tidak pernah bisa mengoreknya. Karena hal ini, dia telah terluka parah, dan dia tidak pernah bisa mencapai kondisi puncaknya. Mai, sisa gulunganku, Master Benteng menoleh dengan susah payah dan berkata, jadi kamu yang mencurinya. Begitu dia selesai berbicara, pikiran dan jiwanya benar-benar hilang, dan dia jatuh ke alam semesta berbintang secara terbalik. Suara mendesing. Jun Changqiao mengangkat tangannya, mengumpulkan bola api, dan melemparkannya. Ledakan. Akhirnya, di bawah mata semua seniman bela diri, Guru Benteng, yang mewakili otoritas mutlak Guru Benteng, benar-benar hancur menjadi bubuk, dan kemudian melayang ke kedalaman alam semesta yang tak berujung. Fiuh. Setelah sepenuhnya melenyapkan Master Benteng dan menghilangkan kemungkinan dia dibangkitkan di masa depan, Jun Changqiao menghela nafas lega. Dia berbalik dan berteriak pada Master Benteng yang melarikan diri, untuk dapat bertemu di alam semesta adalah takdir yang hebat. Di masa depan, Jun pasti akan mengunjungi kalian masing-masing. Jun, Patriark, Tuan Kota mau mentransmisikan suaranya, saya telah membuat daftar semua benua yang datang untuk membantu Master Benteng kali ini. Itu juga telah merinci alamat mereka dan wilayah langit berbintang tempat mereka berada. Sungguh, bantuan yang saleh. Tanda pisah. PS, 3100 plus kata. Target, 54.008.000. Alam semesta fana sangat besar dan mengumpulkan banyak pesawat. Karena itu, ada banyak orang kuat. Misalnya, ada ratusan pembudidaya Void Piercing Realm yang datang untuk mendukung, dan bahkan ada yang tingkat menengah. Mengapa mereka tidak naik? Mereka khawatir gagal atau tidak siap mental. Menerobos kekosongan dan naik ke alam yang lebih tinggi bukanlah masalah kecil. Mereka perlu berpikir hati-hati sebelum mengambil langkah itu. Jika mereka berhasil, mereka akan masuk surga. Jika mereka gagal, mereka akan masuk neraka. Oleh karena itu, hanya dengan mencapai tingkat atas dari Void Piercing Realm mereka akan memiliki peluang dan kepercayaan diri yang lebih besar.
Master Benteng telah mencapai level ini dan bisa dikatakan sebagai eksistensi terkuat di alam semesta fana. Namun, karena dia harus mengelola 9 tingkat neraka yang diciptakan oleh alam yang lebih tinggi, dia belum memutuskan kapan harus naik. Sekarang, tidak ada kesempatan, karena dia telah benar-benar berubah menjadi ketiadaan bersama dengan Benteng Langit Berbintang. Tuan Benteng kalah secara tidak adil karena dia belum pulih ke kultivasi puncaknya dan telah berjuang dengan luka-luka. Itu tidak berarti dia bisa mengalahkan Jun Changqiao setelah pulih dari luka-lukanya. Ini karena pria itu diam-diam menghancurkan jimat universal dan secara paksa menaikkan wilayahnya 1 tingkat. Lebih penting lagi, dia telah menggunakan Seven Mystic Glow untuk menerobos. Seni bela diri yang diciptakan oleh Seven Mystic Sage ditampilkan dalam bentuk lengkapnya untuk pertama kalinya di dunia fana. Kekuatan yang meletus sangat menakutkan. Bahkan setelah pertempuran, tempat-tempat di mana sinar cahaya lewat masih dalam keadaan runtuh. Tidak ada tanda-tanda pemulihan diri. Tuan Benteng, sudah mati. Ya dewa, semua orang secara bertahap kembali ke akal sehat mereka, terutama ketika mereka melihat jejak dalam yang ditinggalkan oleh sinar cahaya 7 warna. Kejutan di hati mereka bahkan lebih kuat. Setiap orang, Jun Changqiao berdiri di alam semesta dan berkata dengan suara keras, mulai sekarang, tidak akan ada lagi Benteng Langit Berbintang di alam semesta fana. Jika Anda ingin terus menjual semua jenis harta, Anda dapat pergi ke benua bintang jatuh. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Orang ini ingin mengganti Benteng Langit Berbintang dengan benuanya sendiri. Tentu saja, Jun Changqiao berkata, siapapun yang datang ke benua Langit Berbintang saya untuk melakukan bisnis secara alami akan memiliki berbagai kebijakan preferensial. Saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Penghancuran Benteng Langit Berbintang memang membuatnya ingin menggantinya. Bagaimanapun, mengubah pesawat menjadi pusat perdagangan juga akan membawa manfaat besar bagi seniman bela diri lokal. Namun, itu hanya sebuah pemikiran. Jika dia benar-benar mengambil langkah ini di masa depan, dia perlu mendiskusikan dan merencanakan dengan serius. Tuan Kotamo, setelah Jun Changqiao menerima daftar itu, dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih. Jika saya punya waktu di masa depan, saya pasti akan pergi ke benua Anda untuk berterima kasih. Sama-sama, Mo Sangsheng menangkupkan tinjunya dan berkata tanpa kehilangan sikap seorang tuan kota. Orang ini tidak hanya memiliki penglihatan yang baik, tetapi dia juga memahami karakter Gou Sheng melalui interaksi mereka, jadi dia sudah lama mencatat orang-orang yang berhutang padanya. Selamat tinggal, menyaksikan Jun Changqiao terbang ke kapal perang kuno, Mo Sangsheng berpikir dalam hati, aku benar, Jun Patriark jelas bukan ikan di kolam. Pertama, mereka berhadapan langsung dengan alam tinggi di medan perang. Sekarang, mereka menghancurkan Benteng Langit Berbintang. Tak satu pun dari ini adalah hal-hal yang orang biasa berani lakukan. Benteng Langit Berbintang hilang dan semua tahanan telah melarikan diri. Jika mereka terus melakukan kejahatan, itu akan merepotkan. Seorang ahli yang telah melarikan diri dari kota berkata dengan cemas. Ya, beberapa orang menyatakan persetujuan mereka. Meskipun para pejuang dari berbagai pesawat tidak menyukai sikap Starry Sky Fortress, saya adalah penguasa dunia fana, dan mereka harus mendengarkan aturannya, mereka masih memiliki kekuatan absolut dan dapat mengintimidasi banyak pesawat. Sekarang setelah dihancurkan, keseimbangan pasti akan hancur. Saat itu, dua benua teratas sering menyerang pesawat lain. Kemudian, Benteng Langit Berbintang keluar untuk menghukum mereka. Sekarang setelah Benteng Langit Berbintang hilang, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah. Mendesah, seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, penghancuran Benteng Langit Berbintang adalah awal dari masalah baru. Kekhawatiran pembangkit tenaga listrik dari berbagai pesawat bukan tanpa alasan. Orang harus tahu bahwa tidak semua pembangkit tenaga listrik dan benua menyetujui Benteng Langit Berbintang dan pemiliknya. Hanya karena pihak lain terlalu kuat sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Sekarang keberadaan keseimbangan dihancurkan, mereka pasti tidak akan ragu. Situasi ini sulit diprediksi, tetapi ada hal lain yang pasti tidak akan terjadi. Artinya, para tahanan yang melarikan diri akan menimbulkan masalah karena mereka sedang dalam penerbangan pribadi dan sedang dalam perjalanan ke penjara baru. Hahaha, Benteng Langit Berbintang hilang. Hahaha, kita bebas, kita bebas. Para tahanan dengan senang hati menaiki kapal perang kuno dan terbang ke benua bintang jatuh. Ketika mereka memasuki sekte sepanjang masa, mereka menanggalkan pakaian lama mereka dan menggantinya dengan yang baru. Mereka menghela nafas dan berkata, Jun Patriark benar-benar orang yang baik. Tunggu sebentar, pakaian ini, salah satu tahanan berkata dengan kaget,
Jun Patriark, bukankah kamu memberi kami seragam penjara? Hanya saja gayanya berbeda dengan Starry Sky Fortress. Petik 2. Berderak, pintu pagoda penjara Tianyuan tiba-tiba terbuka. Jun Changqiao berbalik dan membuka tangannya. Layar langsung berubah menjadi mode KTV dan bernyanyi dengan keras. Penjara menyambut Anda, dunia terbuka untuk Anda, pesona dalam kegelapan penuh vitalitas. Puff, puff, semua tahanan memuntahkan darah. Berderak. Pintu ditutup lagi. Pada titik ini, puluhan ribu tahanan langsung dipindahkan dari benteng langit berbintang ke sekte sepanjang masa. Meskipun mereka masih tidak bisa meninggalkan penjara, dalam hal lingkungan dan kenyamanan, pagoda penjara Tianyuan jelas lebih manusiawi. Penjara yang kosong menjadi semarak dengan kedatangan para tahanan dari benteng langit berbintang. Tentu saja, itu tidak kacau sama sekali karena Jun Changqiao tidak hanya dikurung di tingkat yang sesuai dengan kekuatannya, tetapi juga mengatur banyak penjaga penjara secara khusus. Mereka adalah 12 utusan patroli. Mengetahui bahwa benteng langit berbintang dihancurkan, utusan Zi dan yang lainnya pada awalnya tidak mau. Tidak sampai Arya mengeluarkan semua jenis alat untuk melatih mereka, dan Yun He adalah orang pertama yang berkompromi sehingga mereka memilih untuk menyerah dan menjadi penjaga penjara pagoda, menerima perintah dari sipir dan wakil sipir. 12 elit Void Piercing Realm tingkat menengah dengan kekuatan super sebagai penjaga penjara di pagoda. Itu pasti di luar imajinasi orang luar. Para tahanan yang awalnya tidak senang menjadi patuh ketika mereka melihat bahwa yang mengawasi mereka adalah utusan patroli benteng langit berbintang. Mereka bahkan berbicara dengan rendah hati. Bisa dikatakan begitu, pada saat ini, pagoda penjara Tianyuan sangat lengkap. Dan dalam hal kekuatan keseluruhan, itu jelas lebih kuat dari 9 tingkat neraka. Setiap orang. Di ruang pemantauan, Jun Changqiao melemparkan setumpuk pakaian di atas meja dan berkata dengan serius, "Tolong kenakan pakaian ini yang dibuat khusus untuk Anda dan terus lakukan keadilan di dalam hati Anda." Petik 2. Zi Envoy dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka takut dengan pelatihan Arya, jadi mereka terpaksa berkompromi. Faktanya, mereka sangat tahan terhadap Jun Changqiao di hati mereka. Bagaimanapun, dia menghancurkan benteng langit berbintang dan membunuh guru benteng. Tentu saja, Gou Sheng berkata, "Anda mungkin tidak setuju dengan saya. Tidak masalah, saya akan menggunakan tindakan saya di masa depan untuk membuktikan bahwa ada keadilan di lubuk hati saya." Dia mulai menggertak, sistem mengeluh. Jun Patriark. Utusan Chen berjalan ke meja, mengambil pakaian, dan berkata dengan serius, "Aku percaya padamu." Mengapa orang ini berkompromi lagi? Dia mengatakan bahwa dia sangat kuat, dan dia mengatakan bahwa dia sulit dipahami. Mendesah, Zizi menghela nafas dan mengeluarkan pakaiannya. Orang-orang di penjara tidak punya pilihan selain mengambil langkah demi langkah. Desir, Bos dan Old Five memimpin, dan yang lainnya juga berganti pakaian baru. Dari segi penampilan, tidak ada bedanya dengan yang biasa mereka pakai, kecuali kata "ksatria" yang terukir di jubah lebar itu. Ketika mereka mengenakan pakaian yang diberikan oleh Jun Changqiao, 12 petugas patroli menjadi sesuatu dari masa lalu, dan mereka secara resmi berganti nama menjadi 12 sipir dari pagoda penjara Tianyuan. Dengan kerjasama Yun He, ke-12 sipir untuk sementara menerima pagoda penekan jiwa Tianyuan. Namun, butuh waktu dan kesempatan bagi mereka untuk benar-benar menerimanya. Tentu saja, Jun Changqiao dapat menggunakan cara yang mendominasi untuk memaksa mereka bergabung dengan sekte sepanjang masa, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan. Namun, mereka adalah orang-orang yang menuntut keadilan, jadi tidak pantas menggunakan cara curang. Sistem berkata, "Kamu menggunakan serangan diam-diam untuk menangkap orang, dan kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan itu." Waktu telah berubah. Jun Changqiao berkata, "Apa yang kamu tahu?" Setelah masalah penjara diselesaikan, dia mulai fokus mempelajari arai perebutan keberuntungan. Benteng langit berbintang telah hilang. Selama dia bisa mengatur susunan ini, dia bisa membawa para murid ke alam atas dan menyelesaikan misi utama. Sejumlah besar tahanan di pagoda penjara Tianyuan adalah hal yang baik bagi para murid sekte sepanjang masa, karena mereka bisa masuk sesuka hati dan menantang para tahanan di tingkat yang sesuai, sehingga mendapatkan pengalaman seni bela diri yang cukup. Dalam hal ini, Ye Xingchen adalah yang paling antusias, dan dia adalah yang pertama memasuki penjara beberapa hari kemudian. Dia memasuki penjara tingkat pertama dan memulai pengalaman seni bela diri yang benar-benar baru. Kakak, satu demi satu, para tahanan keluar dengan gelang di tangan mereka, mata mereka menyala-nyala.
Menurut aturan yang ditetapkan oleh Jun Changqiao, jika ada murid sekte yang memasuki penjara, mereka dapat menyerang tanpa khawatir. Jika mereka mengalahkan mereka, mereka akan menerima poin prestasi yang sesuai, yang dapat ditukar dengan berbagai hadiah setelah mencapai jumlah tertentu. Misalnya, kartu hari kebebasan. Misalnya, perjalanan sehari ke sekte. Hadiah yang relatif lebih mahal adalah 4 hidangan dan sup yang disiapkan sendiri oleh Master Chef Sekte Liu Wanshi. Brengsek, siapa yang kamu pandang rendah? Atau apakah kita sudah terbiasa dikurung di penjara sehingga kita sangat lapar sehingga kita tidak bisa pilih-pilih? Anak, seorang tahanan mengepalkan tinjunya dan tertawa sinis. Apakah kamu berencana untuk melawan kita semua sendirian, atau kamu ingin kami melawanmu sendirian? Potong omong kosong. Ye Xingchen berkata dengan bangga, datanglah padaku bersama. Pergi. Wosh, wosh wosh. Para tahanan di tempat kejadian melepaskan kultivasi mereka dan menyerang dari segala arah. Meskipun ada Martial King tingkat rendah dan Wu Huang, ada juga Half Sage dan Wu Sheng, dan ada beberapa dari mereka. Oleh karena itu, setelah pertempuran sengit, Ye Xingchen dibawa keluar dari penjara oleh Zhao Doudou dengan wajah bengkak. Dalam perjalanan, dia berkata dengan wajah patah, kakak senior Ye, Patriark mengatakan bahwa para tahanan dari benteng ini tidak lemah. Beraninya kamu melawan mereka semua sendirian. Potong omong kosong. Ah Niu berkata lemah, diam-diam kirim aku kembali ke kediamanku. Jangan biarkan sesama murid kita melihat ini. Tanda pisah. PS, 2900 plus. 8000 kata selesai. Meminta suara. Jangan meremehkan pagoda penjara Tianyuan, dan jangan meremehkan para tahanan di setiap lantai, karena mereka semua adalah veteran. Kaisar Malam, yang telah menerobos ke setengah langkah Wu Sheng, mengira dia tak terkalahkan dan bahkan ingin bertarung satu lawan banyak. Akibatnya, dia langsung dipukuli begitu dia masuk. Di hari yang sama, berita itu menyebar. Tidak peduli siapa yang menyebarkannya. Yang penting adalah bahwa Li Qingyang dan yang lainnya semua tahu tentang itu. Untuk dapat mengalahkan Junior Brother Knight sampai-sampai dia dilakukan oleh Zhao Doudou, kekuatan para tahanan di penjara tidak sederhana. Dia harus berhati-hati saat masuk. Hari berikutnya, Xiao Ziji datang ke lantai pertama penjara dan berkata dengan bangga, aku ingin melawan 10 dari mereka. Seorang tahanan tertawa dan berkata, lain pria arogan. Kakak beradik, layani dia dengan baik, suara mendesing. Dalam sekejap, 10 tahanan kekar mengelilinginya. Mereka semua adalah Wu Sheng setengah langkah. Ayo, Xiao Ziji tidak berani gegabah dan langsung memanggil perisainya. Ledakan. 1 jam kemudian, pintu penjara terbuka lagi. Zhao Doudou mendukung Xiao Ziji, yang wajahnya memar dan bengkak, dan berjalan keluar. Dia berkata, kakak senior Xiao, mari kita bertarung lain kali. Tidak, aku ingin bertarung 10 lagi. Xiao Ziji berjalan di jalur perisai daging. Dia biasanya terbiasa dengan damage tank, jadi dia membutuhkan lebih banyak lawan untuk mie dan meningkatkan pertahanannya. Dia tidak seperti Ah Niu, yang hanya ingin pamer tetapi dipukuli sebelum dia bisa. Li Qingyang, Su Xiaomo, dan yang lainnya memasuki pagoda pengurungan satu demi satu. Karena ada kombinasi, serangan dan pertahanan, untuk mencari jalan, mereka memilih untuk bertarung 1 lawan 1 secara konservatif. Mereka memenangkan banyak pertempuran sebelum mereka kalah. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, para tahanan di penjara ini sangat ganas. Duduk di ruang belajar, Jun Changqiao meletakkan kakinya di atas meja dan tersenyum. Jadi, ini adalah tempat yang bagus untuk mendapatkan pengalaman. Kalian harus masuk dan mengalaminya lebih banyak. Membawa semua tahanan dari 9 tingkat neraka ke pagoda penjara Tianyuan adalah untuk menciptakan tempat pelatihan yang lebih kuat dan lebih kejam untuk sekte. Sekarang, keinginannya telah terpenuhi. Tentu saja, bukan hanya para murid, bahkan penatua tingkat tinggi bisa masuk. Setelah Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya bergiliran bertarung, Raja Ungu menyempatkan diri untuk datang ke lantai 1 penjara. Dia menanggalkan pakaiannya saat bertarung, yang mengejutkan para tahanan. Orang ini pasti sudah gila. Pagoda penjara Tianyuan bisa dikatakan cukup kuat jika dihitung dari 12 penjaga penjara yang bertanggung jawab atas para tahanan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan di dalam dapat dengan mudah menghancurkan pesawat apapun selama itu dilepaskan. Jun Changqiao akan menempatkannya di sekte hampir sepanjang waktu. Kekuatan internal hampir tidak akan pernah muncul di dunia luar. Oleh karena itu,
Para pejuang yang tinggal di benua bintang jatuh tidak akan pernah bermimpi bahwa ada kekuatan gelap yang dapat mendominasi alam semesta fana tempat mereka tinggal. Ketika saya naik, haruskah saya membawa penjara itu bersama saya? Saat mempelajari arai perebutan keberuntungan, Jun Changqiao telah memikirkan masalah ini, terutama ketika dia naik ke alam atas. Apakah benua bintang jatuh akan diganggu oleh orang lain? Itu bagus untuk pergi ke tempat yang lebih kuat, tapi bagaimanapun juga ini adalah rumah. Dia tidak ingin masalah terjadi setelah dia pergi, dan dia tidak ingin direduksi menjadi situasi benua Tianyuan. Cara terbaik adalah meninggalkan kekuatan absolut, biarkan pasukan di sini tahu tempat mereka, dan biarkan pesawat-pesawat besar waspada. 12 penjaga penjara dan tahanan di pagoda jiwa Tianyuan tidak diragukan lagi sangat cocok untuk melindungi benua bintang jatuh. Tapi masalahnya adalah, dia harus mendapatkan persetujuan mutlak mereka. Para tahanan itu mudah ditangani. Paling-paling, dia bisa membiarkan Eryam melatih mereka. Hanya 12 penjaga penjara yang sedikit rumit. Peluang, Jun Changqiao mengerutkan kening dan berkata, aku butuh kesempatan. Adik laki-laki, pada saat ini, bayi raksasa mentransmisikan suaranya, kapal perang lain akan datang. Sistem dengan tajam mencemooh, biasanya, situasi ini berarti ada peluang. Oh, mata Jun Changqiao bersinar karena terkejut. Bukankah benteng langit berbintang sudah diledakkan olehnya? Mengapa masih ada seseorang yang mencari masalah? Di langit berbintang yang tak berujung. Sebuah kapal perang dengan spesifikasi dan kualitas yang layak berhenti. Kamu siapa? Jun Changqiao, yang melayang di depannya, berkata dengan ringan. Beberapa prajurit berjalan keluar dari kabin. Pria parubaya yang memimpin tampak pucat seolah-olah dia terluka. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Jun Patriark, tolong selamatkan benua Tianhe kita. Jun Changqiao sedikit bingung. Namun, dari nada memohon pihak lain, dia mengerti bahwa mereka tidak mencari masalah, jadi dia bertanya, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, ikut saya ke benua untuk berbicara. Sudah terlambat, pria parubaya itu berkata dengan nada tergesa-gesa, Jun Patriark, tolong bantu dengan cepat, atau benua Tianhe kita akan lenyap. Teman, Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, kurasa kita tidak saling mengenal, kan? Anda ingin saya menyelamatkan mereka, jadi saya akan menyelamatkan mereka. Ada banyak orang di dunia ini yang berada dalam kesulitan. Bahkan jika saya ingin menjadi ksatria, saya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Suara mendesing, pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan sebuah kotak besar penuh batu roh muncul di geladak. Aku ingat sekarang, Jun Changqiao menamparkan dahinya dan berkata dalam kesadaran, kami pernah bertemu di benteng langit berbintang. Sistem meraung, kalian terlalu cepat mengenal satu sama lain. Tidak ada jalan lain, Jun Patriark, pria parubaya itu berkata dengan serius, ada total 10 juta batu roh peringkat 9 di sini. Tolong bantu benua Tianhe kita dengan cepat. Dari sorot mata dan nada suaranya, itu jelas merupakan masalah mendesak yang tidak dapat ditunda. Aku perlu tahu alasannya, Setelah beberapa saat, para pejuang yang datang untuk meminta bantuan menaiki kapal perang kuno dan bergabung ke langit berbintang yang tak berujung dengan kecepatan yang sangat cepat, menuju benua Tianhe. Jangan khawatir, semuanya. Jun Changqiao berdiri di haluan kapal dan berkata dengan serius, saya akan membantu Anda menyelesaikan semua masalah Anda. Sebulan yang lalu, benua Tianhe memiliki 9 benua mata air tetangga di alam semesta tempat ia berada. Setelah mengetahui bahwa benteng langit berbintang telah dihancurkan, ia segera menghilangkan kemunafikan di wajahnya dan mulai meluncurkan invasi skala besar ke tetangganya. Saat itu, pesawat ini telah diperingatkan oleh benteng langit berbintang dan bahkan mengirim patroli untuk membuatnya berperilaku. Tetapi ketika kekuatan pembatasan tidak ada lagi, mereka secara alami tidak perlu takut. Benua 9 mata air sangat kuat dan termasuk dalam tingkat eselon teratas di alam semesta fana. Benua Tianhe tidak bisa bersaing sama sekali. Setelah memikirkannya, mereka hanya bisa meminta bantuan. Tanya siapapun yang menghancurkan benteng langit berbintang, mereka akan meminta bantuan. Jadi para pejuang dari benua Tianhe yang telah membunuh jalan keluar dari pengepungan maju dengan cepat dan akhirnya menemukan benua bintang jatuh. Dalam perjalanan, Jun Changqiao berkata, kedua keluarga kami berjauhan, dan kamu menemukannya dalam waktu setengah bulan. Itu cepat. Pria parubaya itu berkata, kami harus berterima kasih kepada Tuan Kota Mo dari 9 benua surga. Dialah yang memberi kami lokasi yang tepat dari pesawat Jun Patriark. Kami tidak mengambil terlalu banyak jalan memutar yang tidak perlu. Saya mengerti. Jun Changqiao mengerti. Tentu saja,
Mo Sangsheng tidak hanya memberikan koordinat benua bintang jatuh, tetapi juga berulang kali mengingatkan mereka sebelum pergi bahwa jika mereka akan meminta bantuan, mereka harus menunjukkan ketulusan mereka. Kalau tidak, akan mudah tersesat. Pria parubaya itu mengingatnya di dalam hatinya. Setelah melihat Jun Changqiao, dia dengan mudah mengeluarkan batu roh. Dari jumlah itu, jelas bahwa dia memiliki ketulusan untuk masuk. Mendesah, jika ada lebih banyak orang seperti Tuan Kota Mo di dunia, Gou Sheng tidak akan kekurangan uang. 9 mata air benua, Jun Changqiao, berdiri di haluan kapal dengan tangan di belakang punggungnya, menatap langit berbintang yang tak berujung, dan berpikir dalam hati, saya khawatir tidak memiliki kesempatan, dan Anda segera mengirimkannya. Hehehe, hehehe. Tidak hanya Jun Changqiao tetapi juga pagoda penekan jiwa asal surga, Li Qingyang, dan murid inti lainnya pergi ke benua Sungai Langit. Benteng langit berbintang berbahaya, jadi dia tidak membawa murid. Tapi kali ini, dia akan membantu pesawat lain, sehingga dia bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Kakak senior kedua, Su Xiaomo berkata dengan penuh semangat, aku sedikit bersemangat. Saya juga, Li Fei mengepalkan tinjunya dan berkata, aku merasa seperti darahku terbakar. Tenang, Li Qingyang berkata dengan mata tertutup. Lu Qianqian adalah satu-satunya yang benar-benar tenang. Dia berdiri di geladak, wajahnya yang dingin dan matanya yang jernih tidak menunjukkan emosi apapun. Hanya ketika dia melirik Jun Changqiao sesekali muncul jejak fluktuasi. Pria ini tidak hanya menjadikan sekte itu yang terkuat di benua bintang jatuh, tetapi sekarang dia benar-benar akan menaklukkan lautan bintang. Cek, Ye Xingchen, yang bersandar di pintu kabin, mendengus dingin. Dia tidak terlihat dalam keadaan menyesal ketika Zhao Doudou membawanya keluar dari penjara. Long Xiang, Li Tiantian, dan yang lainnya sedang mengasah pedang mereka di kabin mereka, menunggu untuk mencapai dunia yang aneh dan memulai perjalanan pembunuhan yang mengasyikkan. Tentu saja, Jun Changqiao tidak akan membiarkan para murid bertarung melawan seniman bela diri yang kuat, jadi dia pasti akan mengandalkan pagoda penekan jiwa asal surga untuk berurusan dengan benua 9 mata air. Setelah harta ini dimodifikasi, ia ditempatkan di sekte sepanjang masa sebagai pagoda penjara. Setelah dikeluarkan, itu akan menjadi pagoda-pagoda penekan jiwa. Tidak hanya bisa digunakan untuk pertahanan dan penindasan, tetapi juga bisa memanggil sejumlah besar tahanan. Aku tidak sabar, kata Jun Changqiao. Sebuah pesawat yang menyerang pesawat lain pasti akan menjadi pemandangan skala besar. Semua tahanan di pagoda akan dibebaskan, dan pemandangannya pasti akan seindah lukisan. Apalagi, ini adalah tindakan yang sopan. 12 sipir pasti akan setuju dengannya karena ini. Sistem meludah dan berkata, kamu berani mengatakan bahwa kamu sopan setelah menerima batu roh orang lain. Benua Sungai Langit. Dalam hal kekuatan keseluruhan, itu lebih lemah dari benua 9 mata air dan jauh lebih kuat dari benua bintang jatuh. Namun, pesawat ini, yang dapat dianggap sebagai pesawat lapis kedua, saat ini dilalap api perang dan penuh dengan lubang. Ledakan, ledakan, suara pemboman seperti bola meriam terdengar di atas kota dengan tingkat yang sangat tinggi, dan pesona pertahanan yang tak terlihat secara bertahap terungkap dengan sendirinya. Setengah dari ribuan master formasi di kota yang bertanggung jawab untuk mendukung formasi dikirim terbang dan digantikan oleh yang lain. Kota yang mereka jaga disebut kota Tianying, yang merupakan kota terbesar kedua di benua Tianhe. Begitu jatuh, sebagian besar seluruh pesawat akan jatuh sepenuhnya. Oleh karena itu, bahkan jika mereka menghadapi jutaan tentara, bahkan jika mereka memiliki senjata pengepungan yang kuat, para pembela kota sama sekali tidak takut mati dan tidak mundur sedikitpun. Muat ulang. Ribuan meter dari kota, seorang jenderal berbaju hitam berteriak. Ratusan tentara membawa bola-bola berat dan meletakkannya di ketapel, mulai menyesuaikan dan mengkalibrasinya. Ini adalah senjata pengepungan yang dibuat oleh benua 9 mata air untuk menyerang pesawat lain. Itu didukung oleh formasi dan menggunakan inti kristal sebagai bom untuk menghasilkan daya ledak yang sangat kuat. Benua Tianhe telah kehilangan lebih dari 20 kota besar, dan tanpa kecuali, semuanya diledakkan oleh benda ini. Cepat, perkuat formasi. Jenderal kota Tianying berteriak. Berdengung, berdengung. Ribuan master formasi melepaskan jiwa mereka pada saat yang sama, sekali lagi memperkuat area pertahanan kota besar yang runtuh. Meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak dapat menahan pemboman terus-menerus, mereka memiliki orang-orang di belakang mereka. Pada saat ini, mereka harus berdiri dan bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Api, Jenderal 9 mata air benua berteriak. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Dalam sekejap,
ratusan bom inti kristal yang kuat dilemparkan. Setelah mereka bertabrakan dengan penghalang dari arai pertahanan kota, mereka segera menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Ketika semuanya tenang, retakan sudah muncul di Grid City Defense Array, dan lebih dari setengah master formasi yang bertanggung jawab untuk mendukungnya juga terluka. Wakil Jenderal yang berdiri di menara kota berkata dengan sedih, saya khawatir arai pertahanan kota besar tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Lebih baik bergegas keluar dan bertarung sampai mati bersama mereka. Saya setuju, karena tidak ada cara untuk membalikkan situasi, kita akan mendapat untung dengan membunuh satu. Berdiri di sebelahnya, pembangkit tenaga listrik dari benua Tianhe, yang sebagian besar berada di level Half Science dan Wu Sheng, setuju. Dalam keadaan normal, ketika ada perang antar pesawat, akan ada pembatasan wilayah. Misalnya, di benua bintang jatuh, mereka yang berada di atas alam raja bela diri tidak diizinkan untuk bertarung. Benua Tianhe juga memiliki aturan seperti itu, tetapi itu hanya terbatas pada urusan internal. Sekarang benua sembilan mata air menyerang sebagai penyerbu, dan ada semua jenis pembangkit tenaga listrik dari Wu Huang dan Wu Sheng, yang disebut pembatasan wilayah secara alami tidak ada. Tidak, Jenderal Penjaga Kota berkata dengan suara yang dalam, kita hanya bisa memilih untuk bertahan sampai mati. Pihak lain kuat dan kuat. Jika mereka membiarkan emosi mereka mempengaruhi keputusan mereka dan menghapus arai pertahanan kota besar untuk bertarung, itu hanya akan mempercepat kehancuran kota dan menyerahkan sebagian besar wilayah di belakang mereka. Terus perkuat arai pertahanan kota besar. Jenderal berteriak, tunggu bala bantuan datang untuk membantu. Bala bantuan, semua orang merasa pahit di hati mereka. Kali ini, benua sembilan mata air menyerbu benua Tianhe, dan jelas bahwa mereka telah bersiap selama bertahun-tahun. Selain itu, mereka telah membagi pasukan mereka untuk menyerang kota-kota penting. Siapa yang bisa datang untuk membantu saat ini? Lihat, pada saat ini, mata wakil jenderal melebar dan menunjuk ke langit. Semua orang melihat ke atas dan melihat kilatan cahaya tiba-tiba di kejauhan. Wosh! Dalam sekejap, di medan perang kota Tianying, gelombang udara yang mengepul tiba-tiba muncul, dan sebuah kapal perang yang memancarkan aura sunyi secara bertahap muncul. Pembangkit tenaga listrik dari benua sembilan mata air mengerutkan kening. Setiap orang, tiba-tiba, sebuah suara datang dari kapal perang. Beri Jun wajah dan berhenti berkelahi. Wos, angin dingin meniup gelombang udara di sekitar kapal perang. Jun Changqiao, mengenakan kacamata hitam dan mantel bulu, berjalan dengan cerutu di mulutnya. Di belakangnya ada Ye Xingchen, Li Qingyang, dan yang lainnya, yang membawa sound system. Desir, Xiao Zuiji mengambil langkah besar ke depan dan dengan terampil mengatur kursi. Desir, Jun Changqiao mengguncang bahunya, dan mantel bulu itu jatuh dan ditangkap oleh Su Xiaomo. Kemudian, dia duduk dengan anggun dan menghadapi ratusan mesin lempar berjajar di depannya. Petik 2, Li Qingyang dan murid-murid lainnya berhenti dan berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggung mereka. Cara mereka memasuki tempat kejadian sangat mencolok. Cek, pembangkit tenaga listrik dari benua sembilan mata air mencibir. Dari ekspresi mereka, jelas bahwa mereka tidak berniat untuk memberikan wajah kepada sang dokter. Itu normal, lagi pula, mereka tidak makan buah wajah. Selain itu, benua sembilan mata air sudah memiliki keunggulan absolut. Mengalahkan kota Tianying akan menjadi hal yang mudah. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu mudah? Anak, jenderal yang bertanggung jawab atas serangan ini berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Jun Changqiao melepas kacamata hitamnya dan menyisir rambutnya dengan jari. Dia berkata, Jun Changqiao, pemimpin aliansi bela diri benua bintang jatuh, patriark sekte sepanjang masa. Benua bintang jatuh, saya pikir itu adalah pesawat yang tidak memiliki peringkat. Mempekerjakan bantuan, jangan konyol, meminta bantuan pesawat yang tidak diberi peringkat. Apakah benua Tianhe gila? Pembangkit tenaga listrik dari benua sembilan mata air berdiskusi dengan jijik. Belum dinilai, Jun Changqiao membuang cerutu dan menggosoknya dengan kakinya. Kemudian, dia bersandar di kursinya dan mengaitkan jari-jarinya. Dengan tatapan dingin, dia berkata, kamu harus bertanggung jawab penuh atas setiap kata yang kamu ucapkan. Anak, sebuah pembangkit tenaga listrik dari benua sembilan mata air terbang keluar dari kam. Dia mengumpulkan energi psionik yang kuat di tangan kanannya dan berkata dengan niat membunuh, berhenti berpura-pura. Bom, tiba-tiba, ada ledakan yang memekakkan telinga. Kepala orang yang bergegas ditusuk, dan dia jatuh ke tanah dengan plop. Astaga, Jun Changqiao meletakkan senapan sniper AWM yang berasap di bahunya dan berkata, aku berpura-pura. Apa yang bisa kamu lakukan?
Kamu mencari kematian. Jenderal yang bertanggung jawab atas serangan itu mengangkat tangannya dan berteriak, ledakan dia sampai berkeping-keping. Memukul. Begitu dia mengatakan itu, Jun Changqiao muncul di depannya. Dia dengan lembut menekan Desert Eagle ke kuil sang jenderal dan berkata dengan dingin, kamu bisa mencoba. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sisi lain, Li Qingyang dan Ye Xingchen bergegas dan membongkar 100 ketapel. Kemudian, mereka dengan terampil menyimpannya di cincin spasial mereka. Huf hufet, huf huf huf. Pembangkit tenaga listrik dari benua 9 mata air tidak senang. Mereka menyingsingkan lengan baju mereka dan hendak bergegas. Namun, detik berikutnya, mereka semua tercengang. Karena di dekat pria yang menyandera umum, sekelompok besar orang tiba-tiba muncul. Mereka mengenakan kostum aneh yang mirip dengan zebra. Tangan mereka diikat dengan rantai. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang jongkok, ada yang menyisir rambut, dan ada yang berpose menggoda. Aura yang memenuhi udara cukup menakutkan. Ayo, Jun Changqiao mengaitkan jarinya dan berteriak, selamat bersenang-senanglah. Ketika 9 benua mata air menyerbu benua sungai surgawi, mereka mengirim banyak pembangkit tenaga listrik top untuk menahan garis. Kemunculan Jun Changqiao yang tiba-tiba dan penculikan komandan pengepungan yang mencolok membuat mereka tidak senang. Dari mana pria sombong ini berasal? Beraninya dia membunuh orang-orang kita. Jika kami tidak memukul Anda hari ini, Anda tidak akan tahu mengapa bunganya begitu merah. Seperti yang diharapkan dari pesawat tingkat pertama di alam semesta fana, ada ratusan aura Half Sein Wuseng. Tidak mengherankan bahwa alam atas tidak mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam medan perang dimensi. Li Qingyang dan yang lainnya tidak akan mampu menahan situasi seperti itu. Karena itu, Jun Changqiao tidak ragu untuk melepaskan semua tahanan di pagoda jiwa. Dalam sekejap, sekelompok pembangkit tenaga listrik yang kekar dan tampak garang muncul di medan perang di luar kota. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Jun Patriark mengatakan bahwa jika mereka dipanggil untuk berpartisipasi dalam pertempuran, mereka yang berkinerja baik akan dihargai dengan poin prestasi. Di masa lalu, ketika mereka dipenjara di 9 tingkat neraka, satu-satunya kegembiraan mereka adalah menggertak para pendatang baru. Sekarang mereka dipenjarakan di pagoda penjara Tianyuan, situasinya berbeda. Karena Jun Changqiao lebih manusiawi, mereka bisa mendapatkan poin prestasi untuk ditukar dengan kebebasan sementara. Karena itu, mereka memiliki tujuan dan motivasi untuk bertarung. Semua tahanan dibebaskan. Adegan itu mengejutkan. Adapun pembangkit tenaga listrik dari benua 9 mata air yang telah menyingsingkan lengan baju mereka dan siap untuk bergegas maju, mereka berdiri di tempat dengan ekspresi membosankan. Tatapan sengit mereka digantikan oleh kengerian. Anda memiliki ratusan Half Sein Wuseng. Maaf. Saya punya puluhan ribu di sini. Benar, jahat, iblis, semua jenis orang. Silahkan pilih sesuai keinginan. Jun Changqiao hanya membebaskan para tahanan, dia tidak membebaskan pelaku utamanya. Kalau tidak, akan terlihat jelas bahwa dia menindas mereka. Bahkan, dia juga menggertak mereka sekarang. Mereka hanya memiliki beberapa ratus orang, tetapi dia memiliki puluhan ribu dari mereka. Hanya aura kultivasinya saja sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik dari benua 9 mata air terengah-engah. Jika kamu tidak memberiku wajah, Jun tidak akan memberimu wajah apapun. Ekspresi Jun Changqiao berubah dan dia berkata dengan dingin, bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah mengetahui tentang ambisi benua 9 mata air, tetapi mereka takut pada benteng langit berbintang dan tidak berani bertindak sembarangan. Cara terbaik untuk menghadapi orang-orang yang gelisah seperti itu adalah dengan memberi mereka pukulan berat. Hanya dengan benar-benar merasakan rasa sakit mereka akan mengerti apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Membunuh. Para tahanan segera bergegas. Karena ada poin pencapaian yang bisa diperoleh, penampilannya bisa digambarkan sebagai anjing gila. Tidak, para ahli dari 9 benua mata air melolong putus asa. Ledakan. Di medan perang, semua jenis energi meledak sembarangan, bisa dikatakan mengguncang bumi. Benua 9 mata air tidak dapat dibandingkan dalam hal jumlah dan kekuatan, jadi apa yang menunggu mereka ditakdirkan untuk menjadi tragedi. Ledakan. Setelah beberapa saat, asap di medan perang secara bertahap mereda. Para tahanan tersebar di mana-mana. Ada yang sedang merapikan rambut, ada yang duduk di atas batu, dan ada yang menyekan noda darah di pakaian mereka. Tanah di bawah kaki mereka sudah dipenuhi dengan mayat dan sungai darah. Semua mati. Di menara kota-kota pahlawan surgawi,
Ekspresi para jenderal dan ahli benar-benar membeku. Para ahli yang dikirim oleh benua sembilan mata air sangat kuat. Setelah area perlindungan kota mereka diledakkan, mereka tidak akan bisa menghadapi mereka. Sekarang setelah mereka semua dimusnahkan, betapa menakutkan dan menakutkannya itu. Meneguk, jenderal, yang telah ditikam di kuil oleh Desert Eagle, menelan ludahnya. Matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu mengerti situasinya? Ya, katakan pada tentara untuk meletakkan senjata mereka. Saya tidak ingin membunuh lebih banyak orang. Masih ada jutaan tentara 9 benua mata air di medan perang. Jika mereka benar-benar ingin membunuh mereka, itu akan sangat mudah. Letakkan senjatamu, jenderal berteriak dengan suara gemetar. Karena itu, para prajurit di bidang penglihatan meletakkan senjata dan baju besi mereka, lalu berjongkok di tanah dan memegangi kepala mereka, tampak seperti tahanan yang kalah. Sebagai pesawat tingkat pertama, bahan peralatannya pasti kuat. Oleh karena itu, Li Qingyang dan Xiao Ziji berpisah dan menyimpannya di ring luar angkasa. Adapun ratusan ahli yang terbunuh, mereka tidak bisa menghindarinya. Semua jenis sumber daya seni bela diri dikumpulkan di tangan Jun Changqiao. Ini masih cara tercepat untuk mendapatkan uang. Di masa depan, saya bisa menjadi pembawa damai dan pergi kemanapun ada perang. Sistem mengeluh, damai pantatku. Siu, siu. Tiba-tiba, lusinan aliran cahaya terbang dari langit dan kemudian melayang di atas medan perang. Sekelompok ahli dengan aura kuat muncul, mata mereka berkilat marah. Cek-cek, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, seperti yang diharapkan dari pesawat tingkat pertama, mengirim begitu banyak ahli Void Piercing Realm dengan begitu saja. Penatua dong, jenderal itu buru-buru berteriak, selamatkan aku. Peng, peluru meledak dari moncongnya dan langsung menembus pelipis. Jun Changqiao tidak memiliki tekad baiki untuk membunuh ratusan ribu tentara, jadi dia hanya membunuh sang jenderal. Namun, tindakan membunuh salah satu dari mereka sendiri di depan mereka benar-benar membuat marah 10 ahli Void Piercing Realm yang lebih rendah dan 2 ahli Void Piercing Realm menengah yang melayang di udara. Bunuh mereka bersama dengan kota. Desir, desir. 10 ahli Void Piercing Realm yang lebih rendah bergegas turun, dan semua jenis energi meledak seperti gelombang badai. Ledakan, ledakan, angin kencang naik di medan perang, dan debu beterbangan kemana-mana. Tiba-tiba, 9 cahaya pedang terbang keluar dari dalam, pertama melewati 10 ahli Void Piercing Realm yang lebih rendah dan kemudian berkumpul di depan 2 ahli Void Piercing Realm tengah. Siapa? Yi Feixue. Pemahaman master pedang ini tentang jalur pedang benar-benar luar biasa. Baru saja, 9 pedang terbang keluar dan digabungkan menjadi satu efek khusus terlalu keren. Puci, pakaian dari 10 seniman bela diri tingkat penusuk Void bawah yang melintas semuanya terkoyak, hanya menyisakan celana dalam mereka yang menggantung di udara. Adegan yang disajikan bahkan lebih tidak sedap dipandang daripada Raja Binatang Buas berbulu ungu, karena sebenarnya ada beberapa yang mengenakan warna berbeda. Saudara-saudara tidak punya waktu untuk memerah, dan hati mereka benar-benar diliputi oleh keterkejutan. Karena mereka tahu bahwa jika pedang Qi yang terbang melewati mereka barusan memiliki niat membunuh sedikit pun, kepala mereka pasti sudah jatuh ke tanah. Kedua mata ahli Void Piercing Realm tengah secara bertahap melebar, dan mereka berkata dengan kaget, pecandu jalur pedang 9, Yi Feixue. Mendesah, Yi Feixue menghela nafas dan berkata, setelah dikurung di lapisan neraka ke-9 selama bertahun-tahun, saya tidak menyangka bahwa seseorang masih akan mengenali saya. Petik 2, ekspresi di wajah dua ahli tengah Void Piercing Realm menjadi menarik. Mereka tidak mengenal Yi Feixue, tetapi mereka telah mendengar tentang orang ini. Hal yang paling ikonik adalah dia dilengkapi dengan 9 pedang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan tubuhnya, sehingga dia disebut pecandu jalur 9 pecandu. Untuk pendekar pedang terkenal yang tiba-tiba muncul di benua sungai langit sungguh luar biasa. Tunggu, pria kekar yang berdiri di depan para tahanan dan membombardir 10 temannya dengan tubuhnya tampak agak akrab. Mungkinkah markis besi yang menyombongkan tubuh terkuat di dunia fana? Tiba-tiba, dua ahli Void Piercing Realm tengah mengingat sesuatu. Belum lama ini, benteng langit berbintang diledakkan, dan penguasa benteng juga dilenyapkan. Pembunuh itu akhirnya membawa para tawanan dan pergi dengan kapal perang. Yi Feixue dan Iron Marquis terkunci di lapisan neraka ke-9. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh kalangan ahli top. Sekarang mereka muncul di sini, lalu. Memikirkan hal ini, wajah kedua ahli dari benua 9 mata air itu menegang, dan kemudian mereka mencoba melihat pemuda yang menembak komandan itu. Suara mereka bergetar ketika mereka berkata,
Pembunuh yang menghancurkan benteng langit berbintang, mungkinkah itu dia? Apa itu master sejati? Itu adalah master yang tidak pernah pergi berperang sendiri. Mengirim pengawal saja sudah cukup untuk mengejutkan orang. Jun Changqiao melakukannya. 9 pedang terbang keluar dan bergabung menjadi satu pengawal. Yi Feixue adalah sosok terkenal di alam semesta fana. Perbuatannya tersebar luas di kalangan atas. Ada juga jubah besi markis. Meskipun kekuatannya hanya pada tingkat yang lebih rendah dari Void Pierre Qingrilem, reputasinya tidak kecil. Terus terang, siapapun yang terkunci di 9 tingkat neraka sebagai pelaku utama memiliki reputasi di alam semesta fana. Raja Navigasi Langit berbintang dengan kekuatan seorang marsal sangat kuat, kan? Maaf, dia hanya bisa dianggap sebagai adik kecil di depan mereka. Sebenarnya, dia hanya bisa dianggap sebagai cucu kecil. Karena itu, Jun Changqiao tidak bergerak. Dia langsung mengirim 2 pelaku utama, yang mengejutkan 2 alam penusuk Void tingkat menengah dari benua 9 mata air di tempat. Keduanya mulai serius menganalisis identitasnya sampai mereka menggabungkan berita terbaru dan sampai pada kesimpulan. Betul sekali, Gou Sheng berkata dengan bangga, ini aku. 2 pembangkit tenaga listrik dari benua 9 mata air hampir pingsan. Pemuda yang bisa berdiri di bawah dan bersikap dingin tanpa bergerak sebenarnya adalah pelakunya yang meledakkan benteng langit berbintang dan membunuh Tuan Benteng. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini, mereka dalam masalah besar. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Para jenderal dan banyak pembangkit tenaga listrik yang berdiri di menara kota Tianjing juga melebarkan mata mereka. Berita tentang benteng langit berbintang yang dihancurkan telah menyebar di banyak pesawat dan benua teratas. Benua Tianhe secara alami mendengarnya, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang sangat kejam akan muncul di wilayah mereka sendiri. Sepertinya dia ada di sini untuk membantu. Singkatnya, hal utama adalah bahwa uang ada di tempatnya. Tentu saja, Jun Changqiao, yang mengambil uang itu, juga bertanggung jawab. Dia berkata dengan ringan, mulai sekarang, benua Tianhe berada di bawah perlindunganku. Siapapun yang berani memprovokasi kita akan melawanku, Jun Changqiao. Sebelum identitasnya diketahui, kata-kata ini dihina. Tapi sekarang, dipahami. Petik 2, pembangkit tenaga listrik dari 9 benua mata air yang disebut Penatua Dong buru-buru berkata, kami akan mundur dari benua Tianhe sekarang. Kami tidak akan pernah menyerang lagi. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka lebih kuat, mereka mungkin masih bertarung. Sekarang mereka tahu bahwa pihak lain adalah pelakunya yang menghancurkan benteng langit berbintang, mereka hanya bisa langsung meringkuk. Karena jika mereka berani menghancurkan organisasi yang menjaga ketertiban di alam semesta fana, mengapa mereka tidak berani menghancurkan pesawat? Enyahlah, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh. 2 pembudidaya tingkat penusuk Void tingkat menengah buru-buru menyelinap pergi, dan jutaan tentara juga menaiki kapal perang langit berbintang dan menghilang satu demi satu. Dapat dikatakan bahwa kecepatan evakuasi sangat cepat. Mereka meninggalkan kota pahlawan surgawi aman. Setelah aura pembunuh yang menyelimuti langit dan bumi benar-benar menghilang, para prajurit dan warga sipil di kota semua bersorak keras. Jun, Patriark, pria parubaya yang terluka itu turun dari kapal perang. Karena dia terlalu bersemangat, dia langsung berlutut dan berkata dengan penuh syukur, benua sungai langitku akan selalu mengingat kebaikanmu yang luar biasa. Jun Changqiao menghentikannya dari berlutut dan berkata, mengambil uang seseorang, membantu mereka menghindari bencana, tidak perlu terlalu formal. Meskipun orang ini serakah akan uang, dia pasti akan melakukan sesuatu dengan serius setelah menerima manfaat dari orang lain. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah kelemahan, itu juga merupakan kekuatan. Di sinilah masalahnya, jika orang yang memberi uang itu dari benua 9 mata air, apakah Jun Changqiao akan membantu menggertak orang? Pembaca buku yang mengolok-olok Doraemon nomor 1 gila ini pasti akan mengatakan dalam bab ini bahwa Gou Sheng adalah penjahat yang tidak dapat diampuni. Tetapi pada kenyataannya, Jun Changqiao tidak hanya tidak membantu, dia bahkan akan mengambil kesempatan untuk memeras mereka, karena menyangkut bottom line dan masalah prinsip. Benua 9 mata air mundur, dan benua sungai langit kembali damai. Jun Changqiao tidak bertanggung jawab atas akibatnya, jadi dia bahkan tidak makan perjamuan yang diatur secara khusus dan pergi bersama murid-muridnya. Lagi pula, pada levelnya, kecuali dia ingin memuaskan makannya, tidak masalah kelaparan selama beberapa tahun. Yang paling penting adalah, sebelum pergi, dia memberi 10 juta batu roh dan sejumlah besar sumber daya seni bela diri. Seorang pria mencintai uang, Gou Sheng, yang berdiri di haluan kapal, berkata dengan keras, kamu mengambilnya dengan cara yang benar.
Benua Sungai Langit diserbu dan bisa dihancurkan kapan saja. Apakah tidak masuk akal untuk menerima 20 juta batu roh untuk membantu menyelesaikan krisis? Apakah ada yang salah dengan itu? Tidak hanya itu, tidak ada yang salah dengan itu. Itu terukir di hati orang lain. Beberapa hari kemudian, patung batu Jun Changqiao didirikan di kota Tianjing. Ada juga lukisan dia dan murid-muridnya berjalan turun dari kapal perang, dikelilingi oleh sejumlah besar tahanan, untuk disembah oleh keturunan benua Sungai Langit. Pahlawan, pahlawan besar kita, benua 9 mata air. Seluruh pesawat diselimuti atmosfer yang keras. Pada saat ini, kapal perang kuno melayang dengan tenang di langit di atas kota Kekaisaran 9 mata air, yang mewakili kekuatan absolut. Jun Changqiao duduk di haluan kapal, memandang dunia dengan jijik. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya berdiri dengan tangan di belakang, wajah mereka penuh tekad. Para tahanan yang dikurung di pagoda pengurungan semuanya telah keluar. Beberapa tergantung di bawah kapal perang, sementara yang lain berjongkok di tembok kota dengan senyum sinis di wajah mereka. 12 sipir penjara juga muncul. Mereka menyebar di sekitar kota dengan tangan disilangkan, membentuk lingkaran. Jubah dengan kata, kesatria, di atasnya berkibar tertiup angin, dan ekspresi serius para laksamana muncul di wajah mereka. Wosh, wosh wosh. Tak satu pun dari mereka melepaskan kultivasi mereka, tetapi aura yang mereka pancarkan seperti gunung Tai menekan seluruh kota, menyebabkan semua pembudidaya di kota gemetar ketakutan. Meneguk, seorang pria parubaya dengan pakaian mewah dengan sikap seorang kaisar berdiri di depan aula istana dan menelan ludah dengan susah payah. Matanya memancarkan ketakutan yang luar biasa. Dia adalah penguasa benua 9 mata air, pelaku di balik invasi benua Sungai Langit. Dia sangat kesal sekarang. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak mendapatkan manfaat apapun, tetapi dia juga menarik orang yang kejam. Saat itu, Benteng Langit Berbintang telah mengirim patroli untuk memperingatkannya. Adegan itu tidak terlalu besar, dan guncangan yang ditimbulkannya tidak terlalu kuat. Jun Changqiao berbeda. Dia langsung memimpin para tahanan dan 12 sipir penjara ke kota. Tekanan dari kekuatan dan auranya sangat kuat. Itu pasti cukup untuk terukir di hati seseorang. Terus terang, Benteng Langit Berbintang lebih konservatif dan tradisional. Gou Sheng adalah kebalikannya. Dia sekuat yang dia bisa. Dia harus menghancurkan musuh dengan palu. Dia harus menghancurkan bayangan psikologis musuh dengan palu. Apakah kamu sudah memikirkannya? Petik 2, Kaisar 9 benua mata air runtuh. Jun Patriark, 100 juta batu roh kelas 9 terlalu banyak. Aku. Jun Changqiao dengan tidak sabar menyela, kamu tidak perlu menjelaskan. Kamu hanya perlu bertindak. Jika kamu tidak, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kalau begitu, aku secara pribadi akan memerintahkan orang untuk mencari di benua itu. Ya, petik 2, Kaisar benua 9 mata air buru-buru berkata. Jika mereka mencari di benua, bukankah sudah jelas bahwa mereka akan merampok? Jika mereka mengambil semua jenis sumber daya seni bela diri, kerugiannya pasti akan lebih dari 100 juta. Ratusan pembangkit tenaga listrik andalan mati di benua Sungai Langit. Jika rumah mereka terbalik, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat pulih dari kemunduran ini. Setelah menimbang pro dan kontra, Kaisar 9 benua mata air menanggung rasa sakit yang menyayat hati dan mengeluarkan 100 juta batu roh kelas 9 dari Perbendaharaan Nasional. Dia hanya berharap pihak lain akan segera pergi dan berhenti menggunakan para tahanan dan sipir patroli untuk menekannya. Namun, Jun Changqiao mengambil uang itu dan tidak pergi. Dia terus duduk di haluan kapal dan berkata dengan tatapan dingin, ingat ini. Jika Benteng Langit Berbintang hilang, saya akan menggantinya. Jika ada orang dari pesawat manapun yang berani melakukan apa yang mereka inginkan di alam fana, mereka akan menerima hukuman abadi. Perintah hukuman abadi. Ini adalah sesuatu yang Jun Changqiao pikirkan saat itu juga. Dalam rencana awalnya, selama perintah ini dikeluarkan untuk prajurit dan pesawat, mereka pasti akan diserang oleh sekte sepanjang masa. Saat ini ada 12 token ini, dan mereka dipegang oleh wakil sipir pagoda penjara Tianyuan, Zhao Doudou. Setelah dikeluarkan, akan ada 12 sipir yang bertugas menegakkannya. Tepat ketika Jun Changqiao menaiki kapal perang dan terbang ke benua 9 mata air, perintah hukuman abadi pertama sudah terjebak di aula istana. Di masa depan, setiap kali perintah hukuman abadi dikeluarkan, kecuali semua 12 token digunakan, jumlah orang akan ditentukan oleh token. Adegan hari ini dari 12 sipir yang mengelilingi kota tidak akan terjadi lagi. Dimengerti, mengerti. Kaisar benua 9 mata air buru-buru berkata,
benua 9 mata air akan mengetahui tempat kita mulai sekarang. Kita tidak akan pernah menyerang tetangga kita lagi. Desir, perintah hukuman abadi terbang keluar dari aula istana dan mendarat di tangan Jun Changqiao. Dia berkata dengan tenang, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu melakukannya lagi, kamu dan seluruh pesawat akan hancur. Desir, desir, desir. Petik 2. Para tahanan dan 12 sipir kembali ke kapal perang dan terbang di bawah pengawasan ketat para pejuang dari benua 9 mata air. Celepuk, celepuk. Ketika Jun Changqiao sepenuhnya bergabung dengan alam semesta, aura pembunuhan di seluruh pesawat menghilang. Kaisar 9 benua mata air dan banyak bangsawan dan menteri lainnya duduk di tanah lumpuh. Mereka berada di ambang kehancuran. Orang ini bahkan lebih tirani daripada benteng universal. Ya, Gou Sheng tidak mengikuti aturan benteng universal, di mana siapapun yang melakukan kesalahan akan ditangkap. Sebagai gantinya, dia menggunakan token untuk memutuskan. Jika ada yang berlebihan, dia akan mengirim ahli untuk menghukum mereka. Itu sangat tirani. Tidak, dalam perjalanan, Jun Changqiao mengeluarkan daftar nama yang diberikan oleh City Lord Mo dan berkata dengan serius, saya perlu menyebarkan berita dan memberitahu mereka tentang keberadaan Eternal Punishment Order. Sistem berkata, saya mengerti sekarang. Tuan rumah menciptakan perintah hukuman abadi untuk mencari alasan atas pemerasannya yang terang-terangan. Berbagai pesawat yang datang untuk membantu benteng universal tidak beruntung. Karena di waktu berikutnya, kapal perang kuno menerobos penghalang ruang angkasa dan muncul di depan pintu mereka. Apakah kamu mengingatnya? Jun Changqiao melontarkan 12 keputusan hukuman abadi. Mengerti, mengerti. Seorang Big Shot tertentu mengangguk dan membungkuk. Jun Changqiao berkata, tentu saja, makna Jun juga sangat sederhana. Dia berharap semua orang dapat hidup harmonis di masa depan dan membiarkan seluruh alam semesta fana dipenuhi dengan cinta. Upaya telaten Jun Patriark benar-benar mengagumkan. Di hadapan kekuatan absolut, Gou Sheng bisa dikatakan sebagai penguasa dunia fana. Setiap pembangkit tenaga listrik dari pesawat manapun harus menghormatinya. Sebelumnya di benteng langit berbintang. Bayar. Pesawat yang cerdas segera menyerahkan batu roh yang cukup segera setelah Jun Changqiao membuka mulutnya dan mengirimnya pergi dengan senyum yang dipaksakan. Dia akhirnya pergi. Setan itu akhirnya pergi. Namun, semua pesawat eksistensial utama mengingat dekrit hukuman abadi di dalam hati mereka. Mereka juga menyadari bahwa Jun Changqiao akan menggantikan benteng langit berbintang dan mengelola alam semesta fana. Merebut pekerjaan alam tinggi, orang ini benar-benar sesuatu. Pesawat yang datang untuk membantu benteng langit berbintang hanyalah puncak gunung es. Oleh karena itu, edik hukuman abadi harus disebarkan oleh pembangkit tenaga listrik dari berbagai pesawat. Oleh karena itu, nama Patriark Sekte Benua Starfall sepanjang masa mulai menyebar ke seluruh alam semesta fana. Untuk dapat menghancurkan benteng langit berbintang dan menggantikannya, dia pasti orang yang kuat. Ketika aku punya waktu, aku harus mengunjunginya. Saya mendengar bahwa banyak pesawat sedang bersiap untuk pergi ke benua Starfall untuk menjual barang-barang. Apakah begitu? Kita bisa pergi dan melihatnya. Petik 2. Pasar gelap bawah tanah hilang dengan ledakan benteng langit berbintang. Namun, berbagai pesawat masih perlu diperdagangkan, jadi mereka secara tidak sadar memilih untuk pergi ke benua Starfall yang terpencil. Adapun mengapa banyak benua terburu-buru untuk pergi ke sana, itu juga karena Jun Changqiao tidak hanya menjelaskan dekrit hukuman abadi secara rinci selama kunjungannya, tetapi juga memperkenalkan kota Strongbone dan berbagai kebijakan preferensial. Di hadapan petunjuk langsung seperti itu, siapa yang akan memiliki keberanian untuk tidak menjual harta karun surga dan bumi? Bisa dikatakan begitu, benua Starfall mengantarkan era kendali Kaisar. Setelah penghancuran benteng langit berbintang, pesawat fana memasuki era baru di bawah pemerintahan Kaisar Anjing. Sayangnya, misi utama yang baru adalah membawa sekte tersebut ke alam tinggi. Jika ingin mendominasi seluruh alam semesta fana, Jun Changqiao pasti akan memenuhi kriteria misi. Suara mendesing, kapal perang langit berbintang menuju benua Starfall yang tidak dikenal. Tak lama, itu akan membawa kejutan yang tak terbayangkan bagi penduduk setempat. Sekte sepanjang masa. Jun Changqiao menempatkan pagoda penjara Tianyuan di bawah tanah dan mulai berpikir tentang bagaimana menyebarkan dekrit hukuman abadi. Lagi pula, alam semesta fana terlalu besar, dan ada banyak pesawat seperti pasir sungai Gangga. Sederhana, sistem berkata, kamu bisa pergi ke dimensional battlefield. Itu masuk akal. Mata Jun Changqiao berbinar. Sebagai tempat di mana semua benua berkumpul, itu seperti kedai dengan semua jenis orang.
Seharusnya mudah untuk menyampaikan berita itu kepada mereka dan kemudian menyebarkannya ke pesawat lain. Pada hari itu, Jun Changqiao menggunakan gerbang teleportasi untuk memasuki medan perang. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan benda ini untuk mencapai jalan bebas antara dunia atas dan bawah jika dia naik ke alam tinggi suatu hari nanti. Sistem berkata, ide ini sangat gouseng. Gerbang teleportasi dapat memasuki medan perang dimensi kapan saja terlepas dari lingkungan atau situasinya. Selama orang berhasil masuk, mereka akan memiliki banyak cara untuk kembali ke benua Starfall. Jadi secara teori, tampaknya layak. Aku hanya takut benda ini akan kehilangan efeknya ketika kamu mencapai alam lebih tinggi, kata sistem. Sudah diselesaikan, Jun Changqiao berkata, sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu pasti akan berhasil. Petik 2, Sistem meraung, aku bukan penyembuh racun terbalik. Saya tahu. Kamu adalah sistem yang paling ditampar mukanya. Benteng Starfall kontinen masih sama, dengan Gunung Terapung sebagai pusatnya dan 4 distrik sebagai pendukung. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa penghalang spasial yang digigit oleh Space Time Worm terakhir kali masih dalam bentuk celah. Tampaknya alam tinggi belum memperbaikinya. Mereka dengan susah payah menjahitnya dan bahkan menyegelnya, tapi itu mudah digigit oleh Space Time Worm. Siapa yang bisa tahan? Jadi sikap para petinggi adalah mereka tidak peduli lagi. Tanpa pertahanan penghalang benteng, siapapun bisa masuk sesuka hati. Namun, setelah Jun Changqiao pergi, bahkan jika seniman bela diri lewat sesekali dan melihat kota berskala besar dan beberapa gunung terapung, tidak ada yang berani mengumpulkan keberanian untuk masuk, karena Patriark Sekte sepanjang masa tidak untuk diremehkan. Gedebuk, Jun Changqiao masuk melalui gerbang teleportasi. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya di bidang latihan puncak utama, aroma mawar perlahan melayang ke hidungnya. Gouseng menoleh dengan kaku dan melihat Ratu Mawar yang anggun di bawah pohon persik di tepi puncak utama. Dia membalik rambut hitamnya dan tersenyum manis. Suamiku, kamu di sini untuk menemuiku. Wanita ini telah berada di medan perang dimensional baru-baru ini. Bagaimanapun, dia harus membangun benteng benua jiwa sampai skala tertentu sebelum dia bisa pergi. Pesawat-pesawat besar mewaspadai identitas Nyonya Jun, jadi Ratu Mawar tidak dalam bahaya di medan perang. Adapun untuk memperluas skala benteng, itu hanya membutuhkan waktu, jadi dia akan datang ke sini untuk bermain ketika dia tidak ada hubungannya. Mengapa kamu di sini? Jun Changqiao tidak tahu bahwa alam tinggi telah meninggalkan benteng benua Starfall sendirian. Cross Queen menyandarkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan dengan jari-jarinya saling bertautan. Dia tersenyum dan berkata, pesawat-pesawat besar takut padaku dan menghindariku. Membangun benteng cukup membosankan, jadi aku datang ke sini setiap hari untuk menunggumu. Setiap hari, Jun Changqiao tercengang. Ratu Mawar berhenti di depannya, mengangkat kepalanya sedikit, dan mengangkat jarinya. Dia bertanya, kamu memakai wig, kan? Jun Changqiao menjambak 2 helai rambut hitam dan menariknya dengan keras, hampir mencabut kulit kepalanya. Dia meraung, ini rambut asli, aku tidak botak.